Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengusaha mata pelajaran multimedia SMA 4 Muhammadiyah Porong Sidoarjo. Bersama saya Muhammad Fajrul Musofi, atau kalian bisa panggil saya Kak Ajun. Sebelum materi kita mulai, kakak ingin bertanya nih, kenapa sih adik-adik tertarik untuk ikut kelas multimedia? Lalu, apakah adik-adik sudah mengenal multimedia itu apa? Eits, buat kalian yang masih galau atau bingung, tenang aja. Karena di video kali ini, kakak bakal mengenalkan ke kalian tentang multimedia itu apa, hingga apa aja sih peluang kerja yang ada di bidang multimedia. So, simak videonya sampai selesai ya. Pengertian multimedia. Multimedia berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu multi dan medium. Multi berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Secara terminologi, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, gambar, animasi, audio, video, dan atau gabungan dari beberapa komponen tersebut. Ada yang menyebutkan istilah multimedia berawal dari teater, bukan dari komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor, video, synthesize band, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987. Dan dalam pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio, visual connection, dan video adapter card bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia. Sehingga pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Selain itu, sejarah multimedia juga tidak bisa lepas dari berbagai penemuan alat komunikasi yang ada di dunia ini. Lalu apa aja sih manfaat multimedia? Multimedia dibuat untuk tujuan tertentu, tergantung pemanfaatannya. Seperti Kak Ajun saat ini, melakukan pemanfaatan multimedia untuk bidang pembelajaran atau pendidikan. Digunakan untuk menyampaikan dan mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dalam bidang bisnis atau industri pariwisata, multimedia menjadi tumpuan dalam mengoptimalkan promosi produk, jasa, persewaan, hingga promosi tempat wisata melalui iklan yang dikemas secara menarik dan kreatif. Termasuk pemanfaatan multimedia dalam dunia hiburan. Banyak dunia hiburan yang saat ini didominasi oleh multimedia, misalnya dalam bentuk games, film animasi, hingga film 3D. Hingga yang tidak kalah penting, pemanfaatan multimedia dalam rumah tangga, yang bisa dikemas dalam video cara memasak, berkebun, senam, keterampilan, dan lain sebagainya. Kalau menurut adik-adik, apa aja nih manfaat dari adanya multimedia? Tuliskan di kolom komentar ya. Tahukah kamu apa saja tools atau perangkat untuk menggunakan multimedia? Secara umum, perangkat multimedia dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras multimedia. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk multimedia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu perangkat konektor, perangkat input, perangkat output, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan. Perangkat konektor adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya, seperti SCSI, MCI, IDE, USB, HDMI, dan lain sebagainya. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data ke komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Beberapa perangkat input tersebut antara lain keyboard, perangkat pointing seperti mouse, touchpad, perangkat input gambar dan video seperti scanner atau webcam, perangkat input audio seperti mikrofon. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Perangkat output antara lain speaker, amplifier, monitor, proyektor, printer. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat untuk merekam atau menyimpan informasi data,
seperti RAM, ROM, flash disk, hard disk, SSD, CD, DVD. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan berfungsi sebagai alat komunikasi sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan baik. Perangkat jaringan berfungsi sebagai alat komunikasi sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan baik. Contoh perangkat tersebut antara lain modem, ISDN, NIC, router, switch hub, dan lain sebagainya. Perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Perangkat lunak ini digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa pemrograman multimedia, perangkat lunak sistem multimedia, dan perangkat lunak aplikasi multimedia. Bahasa pemrograman multimedia. Bahasa pemrograman multimedia adalah bahasa-bahasa yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi, misalnya Windows, Unix, Linux, atau macOS. Perangkat lunak lainnya adalah aplikasi utilitas, misalnya aplikasi antivirus. Perangkat lunak aplikasi multimedia. Perangkat lunak aplikasi multimedia merupakan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh personal atau organisasi untuk user yang beroperasi dalam bidang-bidang multimedia, seperti editor, grafis 2D, modeling dan animasi, dan lain sebagainya. Contoh perangkat lunak aplikasi multimedia, perangkat pengolah teks, perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2D, perangkat lunak pengolah animasi dan modeling grafik 3D, perangkat lunak editing audio atau video, perangkat lunak authoring multimedia, perangkat lunak aplikasi berbasis web. Alat multimedia saat ini tidak hanya menggunakan komputer saja. Alat komunikasi seperti HP pun sudah menjadi sebuah perangkat multimedia yang semakin canggih. Dengan menggunakan HP di era sekarang, kita bisa menggunakan fasilitas teleconference, mengambil gambar, mengedit foto, mengedit video, menonton TV, mengakses internet, dan berbagai fasilitas wireless atau koneksi tanpa kabel lainnya. Gimana? Sampai di sini sudah mulai paham belum tentang dunia multimedia? Menarik bukan? Lalu apa aja sih peluang kerja yang ada di bidang multimedia? Di antaranya, kamu bisa menjadi fotografer, kameramen, ilustrator 2D, graphics designer, web designer, animator 2D atau 3D, editor video atau audio, kru penyiaran televisi atau radio, kru film, digital marketing, sosial media spesialis, YouTuber, dan masih banyak lainnya. Kak, ternyata banyak banget ya prospek kerja di bidang multimedia. Yap, betul banget. Saran dari kakak, jika kamu ingin bekerja pada dunia multimedia, fokuslah untuk mengembangkan skill dari salah satu bidang pekerjaan multimedia yang ingin kamu kuasai, sehingga kamu menjadi ahli di bidang tersebut. Sekarang kita masuk pada kesimpulan nih. Dapat disimpulkan, multimedia adalah penggunaan beberapa media untuk membawa, menyajikan, dan mempresentasikan informasi dalam rupa teks, grafik, animasi, audio, video, secara kreatif dan inovatif. Dengan multimedia, penyampaian sebuah produk menjadi lebih menarik, apalagi jika dilengkapi dengan unsur interaktivitas di dalamnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari kategori multimedia yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Multimedia Content Production dan Multimedia Communication. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.